Bahas lebih jauh tema kita di pagi hari ini, Fajar sudah tersambung melalui aplikasi Zoom dengan Rovan Alvari selaku founder dan juga CEO dari orderonline.id. Halo, selamat pagi Mas. Pagi Mas Rovan. Ya, pagi Mbak Mangi, Mas Fajar. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Rovan, jadi sebenarnya order online ini tuh apa sih gitu? Oke, jadi mungkin saya jelaskan secara singkat ya. Jadi orderonline.id adalah e-commerce platform. Jadi kami membantu UMKM untuk memiliki toko online-nya. Dari bentuk toko online itu kita juga bantu dari sisi digital marketingnya agar untuk mempermudah mereka dalam berjualan secara online. Kurang lebih seperti itu. Saat ini kita sudah berhasil membantu UMKM sebanyak 12.000 join dalam platform kami. Oke, jadi order online ini adalah bisa kita katakan sebagai e-commerce yang juga membantu para UMKM untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi gitu kira-kira ya? Ya, betul. Oke, tapi dari Mas Rovan sendiri, bagaimana melihat cakupan pasar untuk UMKM ini? Kita lihat sih UMKM ini di Indonesia sangat besar ya, apalagi pada saat pandemi ini kita lihat juga pertumbuhannya lumayan signifikan. Karena kalau misalnya kita ambil data dari marketplace misalnya kan, ya, mereka memiliki ada 5 juta seller yang sudah lebih dari 5 juta seller yang sudah join di marketplace mereka. Dan kita dari pengalaman kita sendiri juga ada banyak bermunculan UMKM baru pada saat masa pandemi, dan kita lihat di sini juga ada banyak lumayan challenging ya untuk UMKM yang baru ini. Oke. Lantas jika kita berbicara soal UMKM Mas Rovan, apakah kemudian memang ada kendala bagi UMKM untuk melakukan penetrasi ke pasar yang lebih luas lagi? Apakah memang ini menjadi salah satu hal yang sepertinya dirasa cukup sulit oleh para pelaku UMKM? Ya, betul. Jadi peran kita sebagai platform ini lumayan kompleks ya, karena kita menyediakan dari sisi teknis, kita juga harus mengedukasi khususnya di bagian digital marketing. Nah, UMKM ini yang challenging pada saat ingin mencapai market yang lebih luas, yaitu teknis digital marketingnya, misalnya Facebook Ads atau yang sekarang lagi boomingnya TikTok Ads. Jadi kita harus mengedukasi juga dari sisi itu agar mereka bisa melakukan misalnya periklanan di media sosial ataupun di search engine untuk mencapai market yang lebih tertarget dan lebih luas. Oke, ini kan berarti kuncinya digitalisasi ya Mas Rovan ya? Ya, lantas apakah kemudian metode digitalisasi ini memang berbanding lurus dengan perluasan pasar UMKM sendiri? Apakah memang sangat membantu jika memang akhirnya literasi digital ini sudah dipahami betul oleh pelaku UMKM sehingga akhirnya berpengaruh kepada perluasan pasar dan juga penjualan, atau seperti apa? Ya, sangat berpengaruh, apalagi pada masa pandemi ya, karena masa pandemi kan kita kurang interaksi, beberapa juga kayak toko harus tutup karena PPKM ya. Sehingga mau nggak mau mereka harus aktivasi secara online untuk berjualannya. Dan kenapa digitalisasi menjadi kunci? Karena bisa kita bilang hampir semua individu itu memiliki gadget. Nah, untuk mencapai informasi dari penjual ini ke end user itu bisa melalui gadget itu, which is adalah sosial media. Dan untuk mengaktifasi itu, ya tadi mungkin Mas Fajar bilang digitalisasi ya, kalau kita nyebutnya digital marketing mungkin. Oke, tapi sejauh ini menurut Mas Rovan sendiri ketika UMKM ini bergabung gitu ya dengan beberapa platform online, salah satunya order online juga, apa sih kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM ini? Oke, beberapa ada kendala yang tadi saya bilang. Pertama, secara teknis digital marketing. Kemudian kedua, mungkin dari sisi logistik. Di Indonesia juga kita lihat logistik ini, my humble opinion, mungkin belum terlalu solid banget ya. Masih banyak kita temukan masalah-masalah di lapangan, khususnya misalnya ada pengiriman yang telat sampai berminggu-minggu, ada juga paket hilang, rusak dan lain-lain segala macam. Nah, ini masih terjadi di Indonesia dari sisi logistik. Kemudian dari sisi stok mereka juga terkadang
seller yang ingin berjualan ini mereka harus melakukan impor produk ataupun produksi sendiri. Kalau misalnya dalam produksi sendiri, karena kena juga ya PPKM, jadi misalnya pabriknya nggak boleh diisi 100%, sehingga produksinya juga mereka menurun. Impor juga ada kendala, ada karantina ya, jadi misalnya produk yang mereka impor harus dikarantina dulu, dan itu bertambah. Kalau misalnya mereka harus restock 2 bulan, sehingga sekarang bertambah jadi 3 bulan atau mungkin 4 bulan. Nah, itu kendalanya saat ini. Oke. Tapi Mas Rofan, dari perjalanannya sejauh ini begitu ya di orderonline.id, kemudian juga mungkin sudah banyak sekali mitra UMKM yang bergabung. Tapi apa sih yang memang bisa dilihat perkembangannya dari waktu ke waktu dari UMKM yang sudah bergabung ini? Apakah kemudian sudah lebih terliterasi atau akhirnya sisi perluasan pasarnya sudah mulai berkembang dari waktu ke waktu seiring bergabung ke order online, atau apa yang indikator-indikator keberhasilan dari UMKM ini akhirnya? Oke. Kalau kita lihat sih memang tadi masalahnya lumayan kompleks ya, mulai dari hulu ke hilir, mulai dari stok sampai dengan ke end user tuh produk. Nah, kemudian sorry tadi pertanyaannya lebih ke itu, Mas Fajar. Halo. Oke, jadi memang tadi masih cukup kompleks begitu ya melihat perkembangan yang sudah ada. Tapi melihat ke orderonline.id lagi, Mas Rofan. Ini kan tentunya harapannya bisa menarik lebih banyak UMKM untuk bisa bergabung. Tapi apa sebenarnya feature atau fasilitas yang ditawarkan oleh order online ini? Oke, baik. Jadi begini, kita lihat sekarang kan sudah banyak ya penjual yang bergabung di marketplace. Nah, ada sisi yang kita bilang kurang menguntungkan bagi UMKM di marketplace, yaitu salah satunya adalah perang harga. Jadi behavior visitor yang berkunjung di marketplace itu adalah membandingkan harga. Nah, sehingga UMKM kita terkadang ada loss opportunities karena mereka tidak bisa memiliki margin yang tebal atau keuntungan yang lebih besar, sehingga mau nggak mau UMKM kita itu harus kita edukasi untuk memiliki channel distribusi sendiri atau memiliki toko online sendirilah. Nah, dari order online sendiri kita memberikan fasilitas tersebut. Jadi UMKM kita tidak perlu lagi sibuk dengan hal-hal teknis, karena kita tahu bersama-sama ya bahwa digitalisasi ini mostly hal teknis, IT, website, segala macam, digital marketing, dan kita memberikan fasilitas-fasilitas yang mereka itu entry barrier-nya rendah, jadi dia nggak perlu lagi belajar website segala macam, dan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang besar ya untuk menyewa jasa pembuatan website seperti itu. Mas Rofan, sejauh ini sudah ada berapa UMKM yang bergabung bersama orderonline.id ini? Saat ini kita sudah memiliki 12.000 UMKM yang sudah join di orderonline.id. Sudah ada sekitar 12.000 ya? Iya. Itu dalam berapa tahun, Mas Rofan, bisa mitranya sebanyak itu akhirnya? Kita sudah sementara berjalan 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Tapi kedepannya mungkin ada strategi tambahan dong yang ingin dilakukan oleh order online agar bisa lebih banyak lagi menggait UMKM supaya bergabung. Seperti apa strateginya? Betul. Jadi strategi kedepannya sih kita ingin memberikan end-to-end solution ya. Jadi misalnya salah satunya produk, karena kita lihat juga UMKM kadang membutuhkan produk untuk mereka berjualan. Jadi kita ingin bantu juga dari sisi produknya, kita juga ingin bantu dari sisi digital marketingnya, kemudian kita juga ingin bantu dari sisi mungkin pemodalan ya, seperti itu. Permodalan itu juga menjadi salah satu hal yang penting ya bagi UMKM. Tapi Mas Rofan, saya juga ingin tahu nih, jika saya dan Mangi misalkan adalah pelaku UMKM gitu, ingin bergabung ke orderonline.id, apa sih sebetulnya yang harus disiapkan? Apakah kemudian ada sektor usaha dengan spesifikasi tertentu, atau apa akhirnya yang bisa harus dipersiapkan dari sekarang? Jadi kalau sebenarnya secara teknis yang perlu dipersiapkan
adalah mungkin cuma sekedar email saja. Waduh, email aja. Oh, email aja, jadi cukup Email. mudah ya. Cukup mudah. Lanjut, Mas, lanjut. Email saja dan produk khususnya ya yang ingin dijual. Karena memang yang saya bilang tadi produk yang kita siapkan itu belum ready ya. Jadi mungkin misalnya kalau Mas Fajar sama Mbak Mangi ingin join, let's say punya produk yang ingin dijual. Nah, jadi tinggal daftar saja di orderonline.id, nanti di situ langsung jadi websitenya. Jadi nggak perlu lagi pikirin domain dan hosting. Dan khususnya pada saat berjualan, anggaplah misalnya sudah mendapatkan order ya, kita juga sudah berintegrasi dengan 3PL ya, logistik, misalnya JNE, JNTC Cepat, SAP. Jadi Mas Fajar tinggal melakukan pengiriman, nanti 3PL tersebut akan menjemput paket ke gudang Mas Fajar atau ke rumah Mas Fajar gitu untuk dikirimkan. Oke, tapi ada syarat ininya nggak sih Mas Rovan, bahwa usaha yang kita jalani ini sudah berlangsung selama beberapa tahun, atau jangan-jangan baru mulai saja juga sudah boleh bergabung? Iya, kita nggak ada syarat. Yang tadi saya bilang juga, yang mulai belajar berjualan pun bisa, karena kita juga akan membantu dari sisi edukasi digital marketing, cara berjualan secara online. Oke, tapi sebenarnya ketika ada pandemi COVID-19 ini justru mendorong pertumbuhan atau kinerja dari order online dan juga UMKM, atau justru apa ya, memperlambat kinerjanya sih? Oke, ini menarik ya. Kalau misalnya secara internal perusahaan kita mungkin memperlambat ya, karena operasional kita pasti kita mungkin bilang 50% drop ya dari sisi operasional, dari sisi development. Dan tapi dari sisi UMKM kita, ordernya itu bertumbuh, permintaan mereka bertumbuh. Mungkin saya bisa bilang sekitar 20% sampai 30% bertumbuhnya. Nah, tapi saat bertumbuh ada masalah lain yang terjadi. Itu ya soal bagaimana kemampuan dari UMKM untuk mungkin menyediakan produk-produknya tadi gitu ya, di saat ordernya Ya, banyak betul. banget, tapi mereka juga sempat mungkin kewalahan gitu ya, karena ordernya Ya, terlalu banyak ya. Dan Betul. bahan bakunya juga Kalau- mungkin. Nah, betul. Yang tadi ada yang impor juga segala macam. Oke, jadi tapi harapan kedepannya dari Mas Rovan sendiri itu seperti apa untuk UMKM dan juga keberlangsungan dari order online ini? Oke, kita sih mengharapkan ya UMKM ini kita harapkan bisa mandiri. Mandiri dalam artian tidak bergantung dengan misalnya marketplace, dengan platform juga bahkan. Jadi kita pengennya UMKM ini benar-benar bisa berjualan dengan secara mandiri dengan channel mereka sendiri. Dan itu yang kita harapkan, dan kita siap membantu itu dari sisi tadi edukasi, sistem dan lain-lain segala macam. Berjualan secara mandiri dengan usaha sendiri dibantu tadi salah satunya dari orderonline.id. Tapi yang Yes, juga ingin saya tahu, partnership-nya sudah dikembangkan sejauh mana nih Mas Rovan, agar kemudian semakin mendukung kemudahan bagi para pelaku UMKM, partnership dengan pihak lain kah, mitra pembayaran kah, atau justru jasa logistik? Oke, ya betul. Jadi partnership kita memang ada beberapa di Payment Gateway, kemudian di 3PL tadi yang logistik ya, JNTC Cepat dan lain-lain. Kemudian ada juga yang di bank mungkin ya. Kemudian kita juga mau lagi sementara untuk pemodalan untuk UMKM. Ada juga lebih ke channel untuk semacam kayak cicilan. Kemudian kita juga lagi godok juga untuk fulfillment atau warehouse pergunakan, dan seperti itu. Oke, jadi itu tadi targetnya, kemudian strategi, kemudian seberapa banyak mitra UMKM yang sudah bergabung. Kita harapkan memang order online akhirnya bisa menjadi salah satu solusi ya bagi UMKM di Indonesia. Mas Rovan, terima kasih banyak sudah bergabung pagi hari ini. Sama-sama. Sehat dan sukses selalu. Terima kasih Mas Rovan.